Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Orang-orang tua kami yang kami hormati, bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umatnya yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kaji kita adalah fiqhus sirati min wusulil Madinah. Langkah-langkah pertama ketika Rasul sampai di Madinah. Apa yang diperbuat Nabi ketika sampai di Madinah? Walau dia sudah diusir dari Mekah, tak diterima di Taif, bahkan alhamdulillah sampai di Madinah disambut gembira. Apa langkah Nabi ketika sampai pertama di Madinah? Inilah kaji kita. Pertama adalah binaul masjid. Pertama target Nabi itu membangun masjid. Dalam kitab Al-Masajid yang ditulis Al-Imam Husain Mu'nis halaman 28. Apa tujuan Nabi membangun masjid? Mudah-mudahan Pak, target kita juga Pak BKM, fungsi masjid dibangun. Jangan salah target. Pertama, daurul masajid fi bina'il jama'atil islamiyah. Rasul membangun masjid, fungsinya membangun kekuatan umat Islam. Ya, Pak. Tapi sekarang banyak Muhammad masjid Islam itu sendiri yang menghancurkannya. Banyak juga masjid udah dibangun bagus, Islam itu sendiri yang menghancurkannya, membuat kita Muhammad terpecah belah. Daurul masajid fi bina'il jama'atil islamiyah. Dibangun masjid, target pertama Nabi membangun kekuatan Islam. Karena kalau dibangun masjid, semua kita kumpul kuatlah. Makanya ada nasihat yang selalu sampaikan, target kita memakmurkan masjid, bukan makmur dari masjid. Ya kan? Maka mohon maaf Pak, izin Pak, saya berharap pilihlah BKM atau bendahara yang bukan orang pelit. Kenapa? Karena kalau udah bendahara pelit, tak keluar uang untuk umat. Kenapa? Uangnya umat saja tak dikeluarkan, apalagi uang dia. Ini uang masjid, memang ini uang masjid lah, keluarkanlah. Ini Muhammad Bapak Ibu. Dari mana kekuatan kita? Dari masjid. Dari masjid. Sekarang saya malu Pak. Saya walau pas pula aku pakai lobby Aceh ini kan. Saya baru pulang dari apa namanya Masjid Taqwa Kota Cani. Udah 2 kali saya ceramah di situ. Saya tanya, Ustaz, berapa di sini Ustaz? Oh, kami Ustaz imam diangkat pegawai. Masya Allah, kami muadzin diangkat pegawai sama bupatinya. Imamnya Muhammad di luar gaji pegawai hampir 10 juta. Allahu Akbar. Penceramahnya Pak makmur. Habis ceramah ini Bang Indra, kena lagi tahun besok kata. Iya, betul. Makanya mana mau masjid di Aceh itu besar bukan meminta-minta. Kenapa? Karena orang-orang kaya mengeluarkan hartanya, kekuatannya di masjid. Saya bukan membanggakan Bapak. Muhammad di Taqurrub pun saya masuk Pak. Alhamdulillah nanti subuh Jumat saya ngisi juga di Aceh Sepakat. Besar. Kenapa? Karena di situ dibuat nanti ruang serbaguna, orang pesta, semua income-nya untuk masjid. Kita dibuat sedikit dibangun, habis uang masjid asik membangun aja tak apa-apa, ini naik lagi naik, tak apa-apa, bukan uang dia pun heboh. Uang ngasih rupanya enggak memang, tapi kan enggak cocok kata. Ya bukan uang dia pun kenapa heboh? Betul enggak ini Bu? Di sini enggak ada itu. Ya aku bela di kampung sendiri kan. Di luarnya ini, cuman yang di luar lagi di sini dia kan. Coba binail jamaah, membuat kekumat. Makanya Bapak, ada beberapa konsep masjid juga begitu saya lihat. Yang kedua ada komplek wartawan Pak. Jadi setiap jamaah pesta pernikahan kan tembang dia nyewa gedung, orang lain yang menikmatinya samalah dengan program masjid orang Muhammadiyah. Makanya kuat. Masjid Taqwa tak pernah minta di pinggir jalan. Tes. Mana ada Pak?
Tapi orang kenapa? Income-nya nampak. Orang-orang kaya semua mengeluarkan haknya. Kita, semana Pak Haji? Yang lain lah dulu, aku aja goyang juga ini, goyang. Aduh, nggak ngerti, bukan kayak dulu lagi, agak pahit ini. Contoh ini Pak, contoh. Cuma kan? Jadi orang tua kami yang kami hormati, fungsi Nabi begitu. Dibangun masjid karena Nabi Muhammad SAW baru belum ada rumahnya, tapi sudah dibangun masjid. Dia tinggal di seorang sahabat bernama Abu Ayyub. Disitulah Nabi tinggal di Nabi yang bernama Abu Ayyub. Setelah selesai masjid, disitulah diletakkan pertama solat berjamaah, yaitu solat Jumat. Namanya Masjid Kuba. Bapak Ibu yang saya hormati, bukan ukurannya, tapi bagaimana kita memakmurkannya. Bukan indahnya, bagaimana kita menikmatinya. Banyak pun masjid besar Pak, mohon maaf tak dinikmati. Tengok, masjid sekarang bukan tempat ibadah, tempat selfie. Tempat selfie. Mohon maaf, ke Sipirok 14 jam dia dari Medan ke Sipirok naik bus, tahan dia. Halo guys, kami OTW mau ke Sipirok guys, mohon doanya ya. Allah, koyak dia 800.000 per orang, seminggu dia di sana melewati berapa masjid. Tapi masjid dekat rumahnya tak pernah berimpak 800.000. Mohon maaf ini, begitu aja. Masjid Raya, mohon maaf, tanya Ustaz Bang Budian, Masjid Bakri itu lebih banyak orang di luar ketimbang yang di dalam. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, live streaming, lagi makan, di fotonya pula. Ini contoh Bang, contoh. Tuh, ya kan? Allahu Akbar. Ini mohon maaf. Jadi makanya banyak kasus Pak. Ya, banyak kasus, nggak usah jauh-jauh lah. Masjid kita di Kota Medan, nggak usah kita bilang nama masjidnya. Berapa miliar income-nya Pak Prof? Toma, entah kemana. Kalau sempat dari situ saja Bapak Ibu mohon maaf, tak akan ada orang yang miskin di lingkungan kita ini. Nggak ada. Kenapa? Karena masjid itu adalah memakmurkan jamaahnya, bukan memakmurkan kondisi fisik bangunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-masajidu milkulil jama'atil islamiyah. Masjid milik umat, bukan milik pengurus. Ada kadang-kadang penyakit ini, begitu mohon maaf, dibandingkannya macam mana dia dulu dengan sekarang. Kalau kami dulu di masjid ini begini. Ini milik umat. Milik umat Bapak Ibu. Jangan merasa kita memiliki, tapi kitalah yang harus memiliki semua ini. Kalau kita sendiri yang memiliki, tak akan kita jaga ini. Milik umat. Jangan dibanding-bandingkan Pak. Apapun perubahan BKM ini dengan BKM sebelum-sebelumnya, tujuannya ini punya kita. Dulu masa-masa kami, ini penyakit orang ini. Masa-masa kami dulu nggak kayak gini. Begini. Maksudnya masa-masa kami dulu. Tahun berapa? Tahun 2000-an lah, 2015. Oh, nggak kayak gini. Begini. Dibuat program yang lain. Banyak kali pengajiannya sekarang ya. Dulu kami nggak ada loh. Malam Kamis pengajian 4 kali pula. Malam Sabtu pengajian. Ahad lagi. Udah berapa anggaran itu ya kan? Awak pun pening aja tiap hari ngaji. Orang enaknya mengaji, dia yang pening. Berarti dia yang kotor hatinya itu. Ini Muhammad punya kita ini, punya kita. Kapan kita memiliki lagi satu bangunan yang semua Muhammad milik kita? Masjid. Saya mohon maaf Pak, cuman yang sedihnya, mudah-mudahan ini Pak Prof sudah ada surat wakafnya. Udah ada Bang, keluar. Udah banyak kasus Pak BKM, anaknya mewakafkan, atoknya mewakafkan, berubah watak orang yang memiliki tanah. Dirubahnya, masjid dibongkar jadi milik pribadi. Udah banyak kasus. Ini milik umat. Cepat urus Pak Muhammad sebelum berubah watak manusia ini gara-gara harta. Muhammad, jangankan masjid, orang yang di kuburan saja sekarang Muhammad jantungan. Kalau orang itu diusir kemana kita? Tengok, udah dilapis-lapis. Namun Rambi udah ada kata. Ngeri. Udah banyak kata tanah wakaf, diwakafkan ayahnya. Kata ayahku nggak ada kok. Ada, ini saksinya. Mana bukti surat? Menang, awak Muhammad digusur. Masjid Muhammad Musola, saya selama saya hidup, yang depan mata saya Jalan Tambok bongkar 2. Tak boleh yang bilang nama musolanya Pak. Abang kandung saya, abang sepupu saya kandung yang menjadi najirnya. Dil, rupanya udah 5 tahun tak pernah dimasuki musola ini. Ku pikir, Dil, jaga masjid kau ya? Ya bang, ini biar berjuang kau. Oke. Tiap hari mencium, oh Tuhan oyong, bayangkanlah nasi basi dikacau lagi, dimasak, oh tiap hari masuk aku ke musola itu, ternyata udah Muhammad rawang semua, sawang-sawang ini.
Kutanya, bang, kenapa jorok kali masjid ini? Apa katanya? Yang pewakaf ayahnya mewakafkan, anaknya tak terima karena surat belum dipecah. Kalau dijual ini satu rumah, maka dapatlah kena bagian musola. Kalau dipotong musola, kecil bagian rumah yang dijual. Makanya ini tak boleh ditempati. Biar satu surat nanti tak layak pakai, musola dibongkar, baru dijual. Tanahnya rata satu surat. Aku begitu solat aku, mohon maaf ditarik yang punya tanah, Pak. Demi Allah. Tapi udah meninggal waktu. Udah meninggal. Seandainya hidup dia, aku jumpai juga. Iya. Ini, keluar kau. Siapa nyuruh kau ke sini? Abang itu. Ini bukan masjid ditempati. Keluar kau. Keluarlah saya, bawa barang-barang saya pakai becak langsung ke simpang Tuasan yang di belakang Stip Up. Di situ saya Pak tinggal, mohon maaf. Kenapa diusir? Tujuannya musola pribadi diwakafkan untuk masyarakat, tak diurus masyarakat surat wakafnya. Tanah mau dijual, harga tanah melunjak, belum pecah suratnya, habis. Ternyata balik ke milik pribadi. Ini tak tahu kita watak manusia ini, Pak. Sekarangnya dia oke-oke, besok cucunya menuntut, ini kan punya atokku, ini kan punya ayahku. Wajib sekarang diurus surat wakaf. Maka dibuat di pelangnya nomor izin wakaf, selesai. Tak ada orang bisa mengganggu lagi, Pak. Ini hati-hati, Bu. Makanya Muhammad sekolah awalnya wakaf, tengok tiba-tiba jadi yayasan. Dulu wakaf, tiba-tiba jadi yayasan. Kenapa? Berubah. Madrasah juga begitu. Banyak sekarang begitu. Kuwakafkan tanah ini untuk masyarakat. Begitu jadi sekolah itu, madrasah itu beralih, ini milik yayasan. Banyak kasus. Hati-hati. Makanya masjid milik kita, bukan milik pribadi. Maka siapapun pengurusnya, siapapun pewakafnya, pahalanya tetap yang mewakafkan, tapi miliknya tetap milik umat semua. Yang ketiga, al-masajidul maraqidul lil ilmi wa ma'ahidul lid darasah. Tujuan masjid apa kata Nabi Muhammad Mu'nis, kata beliau, tujuan masjid adalah pusat pengetahuan dan pusat pendidikan. Makanya Pak, di Mekah, mohon maaf, orang-orang dulu Pak tahun 80 90-an, orang Indonesia lah yang banyak pengajar di Mekah. Ulama-ulama besar menjadi ulama besar di Mekah. Kenapa, Bu? Karena masjid itu tempat halaqah, tempat belajar. Di sini Al-Quran, di sini nanti hadis, di sini sejarah, di sini fikih. Semua kumpul di masjid, membuat pengajian, membuat halaqah-halaqah keilmuan. Nah itulah Pak, ada saja kita tidak. Makanya udah bagus program kita ini. Pengajian fikih lain ustadznya, tasawuf lain, sirah lain, tafsir lain, Al-Quran lain, hikam lain. Biar berkembang ilmu kita di masjid ini. Ibu enggak mungkin lagi ibu masuk madrasah, masuk pesantren, gurunya pun takut mengibu, pakai baju, pakai telekas selama. Udah berapa? Oh tahun 54. Lebih tua lagi muridnya ketimbang gurunya. Makanya kau udah lebih tua muridnya ketimbang gurunya ya muridnya memarahi muridnya. Aku dah korban aku itu. Pengajianku ada lansia. Aku yang dibentak waktu. Baca wak. Yang mana? Apanya waknya aku pikir. Yang ini wak, bacalah. Aku guru, itulah kalau lebih tua muridnya. Wak lah yang baca wak, kalau wak yang belajar. Ustaz dulu lah, namanya ustaz kan guru. Gurunya duluan, baru muridnya. Allah wak mau kulawan orang tua, mau direpetin orang tua. Cepat, mulai. Allahu Akbar, sabarkan aku ya Allah. Kalau kayak gini lah aku guru, kurasa 5 hari udah naik tensiku kupikir. Maka mohon maaf Pak ya, program ini yang berjalan cuma di Jawa. Di Jawa itu kalau mengaji Pak nggak pandang usia. Maka saya berdoa Pak, doakan saya. Dan saya alhamdulillah udah berniat kalau buat pun nanti pesantren atau mohon maaf pendidikan yang tidak ada batas usia, semua baca kitab semua. Kenapa? Biar jangan sungkan dia belajar dari usia tuanya. Dan hanya di Jawa Bu. Di Jawa itu belajar kayak ibu nih baca kitab, bawa buku, nulis kita, inilah. Habis ceramah, apa ceramahnya mah? Entah apa-apa, banyak kali yang dibilang Ustaz tuh, pening aku, nama-namanya pun tak apa-apa. Kata Pak, nggak usah bohong. Beda Pak, beda orang Sumatera belajar sama orang Jawa. Aku bukan bilang orang Jawa, udah nampak aku. Orang Jawa itu tengoklah di YouTube tuh, baca kitab, nulis. Apa namanya? Serogan, apa namanya? Apa bahasa Jawanya itu Bu? Yang langsung jumpa dengan gurunya kan? Kalau bahasa Arabnya namanya talaki, jumpa langsung. Coba
Begitu berilmu kita, gaya awal macam paham dia. Ngerti bang? Enggak. Kenapa kayak gitu kau? Biar semangat Ustaz itu kata. Iya pula, aku pikirkan ilmu dia juga itu. Mohon maaf Pak ya, kalau bisa Pak, ada rezeki pula Pak kan. Tengoklah Pak, saya bukan bela, tengok orang Aceh juga Pak. Masjid Tasbih itu berapa miliar itu kalau mohon maaf orang sekali daftar ke sana. Kenapa? Semua income untuk masjid. Masjid Tasbih Bu, komplek Tasbih. Sekolah yayasannya besar. Apalagi Masjid Taqarrub yang Darussalam. Orang Aceh juga berapa miliar asetnya itu untuk umat. Luar biasa. Mohon maaf, kita Muhammadiyah tengok universitasnya, fakultas kedokteran, semua kuat. Kenapa? Fungsi kita adalah macam mana membangun umat dari agama. Zaman sekarang tebal orang yang punya agama, bahkan itu yang merusak umat. Belajarlah kita baik-baik, bukan? Mohon maaf, mau tak ngerti apalagi Al-Quran. Di sinilah belajar. Cuman kalau ibu jadi guru dan gurunya pun harus mengerti. Lain-lain murid ini ada yang lambat, suka 5 kali. Baca wah. Bismillah, Bismillah. Jangan di hidung, Wak, jangan di hidung. Jangan di hidung. Dan ini macam mana lagi bernafas aku di hidung? Menarik nafas dari hidung. Enggak, dari hidung dari mana? Dari mulut. Bismillah. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Semua dengung. Sabar. Saya punya murid dulu umur 65. Allah sabar kali. Ayo, ayo. Bismillah, 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 Bismillah. Macam mana yang betul Ustaz? Udah lawak aku pikir. Allah Akbar. Ustaz pun bersalah. Aku yang disalahkan. Sabar. Jadi kita pun yang mengaji ini, mau dapat tak dapat, cukuplah hadir saja kita. Inilah bentuk kekuatan kita di pengajian ini. Sepatin-patinnya Ustaz Pak, kalau tak ada jamaahnya nggak nyampe dakwah itu. Ini udah lumayan ini. Biasanya ku tandai waktu cuma 2 orang. Satu bersandar, satu lagi agak oyong. Ini udah ramai kita. Udah ramai ini Pak. Mohon maaf Pak Prof. Banyak perkembangan kita ini. Berarti apa? Mulai datang minat orang untuk mengaji di masjid ini. Apa? Tengok sejuk. Saking nikmatnya mengaji orang Bu. Tenang. Dia pun lewat. Tenang. Itulah nikmatnya pengajian ini. Menenangkan diri sama menenangkan pikiran. Makanya tenang. Ya. Cuman kalau tidur waktu satunya aku ingatkan, tolong bangunkan dia, bangunkan. Kadang-kadang mohon maaf, begitu bangun cepat kali ceramahnya, uak yang lama tidur. Bukan aku cepat yang ceramah. Ini perlu Pak. Cuman kan karakter orang kan beda bukan? Beda-beda. Saya termaksud terinspirasi Pak dari Gus Baha. Luas ilmunya, tapi humornya ada. Ya kan? Luas ilmunya, kenapa? Rileks dia menyampaikan dakwah itu, enggak tegang. Ada juga yang tegas, ada yang masalah perintah, takdir, hancurkan. Tak ada yang begitu. Ada yang mohon maaf lembut. Jagalah hati, jangan kau nodain. Jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah istri, jangan kawin lagi. Kalau kawin lagi hati-hati malam hari. Dimutilasinya bapak nanti. Ada yang Al-Quran, ada yang fikih. Ini mohon maaf. Ini udah lengkap semua bang ya. Udah kan? Tasawuf udah pak kan? Kalau malam Kamis tauhid sama sirah. Malam Sabtu saya dengar tafsir Al-Quran sama akhlak. Ya kan? Subuhnya Bu, apa lagi? Tafsir lagi, apa lagi? Fikih lagi, semua campur 4. Jadi udah berkembang kita ini. Sempat Ibu Muhammad bawa catatan, kurasa udah full catatan Ibu. Tapi karena Ibu orang cerdas, semua di sini. Saya yakin. Makanya apa Ustaz bedanya mengaji waktu muda sama tua? Ini bedanya Bu. Kalau mengaji waktu muda, lupa ingat. Apa tadi semalam? Pernah aku belajar dulu waktu S1. Oh, itulah ciri-ciri orang yang belajar ketika muda. Kalau belajar ketika tua, lupa nggak ingat-ingat. Apa tadi ya? Alah Tuhanku,
Ada tadi aku dengar, ada. Cuman Allah lupa aku, Allah Tuhan. Apa ya? Allah. Nggak terbayang. Memang mana terbayang lagi. Itulah bedanya belajar waktu muda sama belajar waktu tua. Itulah bedanya. Nah. Bapak Ibu maaf. Yang ketiga, berapa tadi Pak? 1, 2, 3. Mak ketiga aja. Yang keempat, mahallun tasawirihim wa nusahim. Apa maknanya? Masjid ini tempat kita musyawarah. Jangan sampai ada masalah di dalam masjid sampai keluar. Ini penyakit masyarakat ini. Masalah masjid ini di dalam masjid. Jangan bahas di kedai kopi. Yang dengar bukan orang masjid. Ini yang buat kita Muhammad tak fokus kita pengurus masjid. Ya masalah di masjid lah, kumpulkan, diumumkan di grup. Besok kita rapat Pak ya, masalah kurban. Contoh. Masalah kurban. Nah, kan begini. Datanglah awak, bahaslah di dalam. Penyakit kita ketika udah kumpul tak mau bahas, keluar dia paling membahasnya. Penyakit ini udah ada kata ulama. Masjid itu tempat kita memberikan respon. Apa responmu? Macam mana tanggapanmu? Macam mana solusimu? Begini. Saya dulu begitu juga waktu jaga masjid. Maka adik kami yang jaga masjid, jangan kau anggap sakit hati setiap nasihat di sini. Untuk diri kita itu. Kau nggak boleh gini ya, nggak boleh gini. Ini abang ini banyak kali aturannya merepek. Nah, ini contoh ini kan. Padahal tujuan masyarakat melatih kita mencari masukan. Saya dulu Bu Muhammad, dibilang orang-orang tua dulu saya waktu jaga masjid, Dil, kau kok ceramah kok bisa janganlah cepat-cepat kali cakapmu. Tak apa-apa kau bilang. Agak lambat kau sikit. Alhamdulillah Pak, berapa tahun ini saya robah. Agak pelan, santai. Ternyata itu hikmahnya. Iya ya, karena kan jamaah yang dengar awak ceramah, bukan awak sendiri. Jamaah yang tahu enak enggak didengar apa tidak. Ternyata saya ambil nasihat itu menjadi masukan dalam diri saya. Alhamdulillah ada perkembangan macam mana metode dakwah yang saya terima. Begitulah kita. Ya kan? Besok saya ceramah di depan ibu itu, maka aku buatlah lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu ni emosi, berarti ngejek kau. Ini udah lambat kali ni kata. Jadi kita ini mohon maaf Pak ya. Apapun yang dibuat di sini Pak Muhammad, pengurus masjid kita semua di sini, pasti ada yang tak suka. Apapun yang dibuat, apapun, cuman minta tolong jangan sampai keluar Pak. Urusan masjid Baitul Sholihin di dalam masjid. Jangan sampai kenal di Baitur Rahmah, jangan sampai tahu di At-Tamimi, jangan sampai tahu di Baitur Rahman. Orang tu ngejek, masjid tu kan hancur kali ya, asyik bertengkar aja pengurusnya. Siapa yang nyampein? Pasti orang masjid. Inilah fungsi masjid Pak. Kok sejarah kok pergi pula kemari kan? Tapi inilah cocoknya memang kan. Inilah bahanku, yang udah aku tulis, mungkin aku sampaikan apalagi bahanku kan. Mau maaf ini Bapak Ibu. Jadi minta tolong saya, acara begitu maulid enggak cocok kan, sampaikan sama panitia, kan? Tak cocok yang dibuat, sampaikan kepada pengurus. Aku enggak cocok begini Pak. Ini kadang-kadang Bapak tinggal di mana Pak? Karya Bakti. Jamaah mana? Baitul Sholihin. Mana di sana Pak? Baitul Sholihin itu mah kacau itu, kacau. Enggak jelas itu. STM-nya enggak jelas, DKM-nya enggak jelas, pengurusnya, ustaznya pun tak macam mana. Ketawa-ketawa aja ceramahnya. Berarti nyindir aku itu. Aku pun kena. Semua. Enggak usah bohong Bu ya. Nanti ada yang suka kayak gaya aku ini. Aku suka gaya ustaz tuh, ada lucunya, ada. Ada yang tak suka. Ustaz ni entah apa ceramah, asyik ketawa aja, enggak ada ilmu. Ada Muhammad enggak ada ketawanya, fokus saja. Waktu memang fokus menengoknya, tapi isi kosong isi pandangannya. Memang terbuka matanya, tapi enggak ada isinya. Ada? Kan macam-macam Pak. Jadi minta tolong Bu, wal mu'arad itu jangan pernah kita protes yang sudah dibuat orang yang terbaik. Itulah tugas kita Pak, disemangatinya, bukan diprotes. Ya kan? Kalau tak cocok sampaikan, sama dengan imam. Bu, cuman wal izzatu fil makan, kata ulama, nasihati dia pada tempatnya. Tak cocok kita bacaannya, udah pulang orang semua baru sampaikan, kau kurang bacaanmu begini, pasti dia terima. Jangan waktu rame-rame, mancur kali bacaan kau, kau kayak gini, macam mana lah kau? Kawan ni pun enggak seorang bang, main kita, diajaknya main itu Pak, berantem pun jadi. Kenapa? Harga diri, bukan lagi nasihat hati, harga diri.
Coba waktu mau Pak, mau apa ya? Kita kan pengurus Pak, kita kan berempat ini. Maunya kita buat begini Pak ya. Yang 4 nih jumpa, insya Allah akan masuk ke hati. Tapi 3 jumpa, 1 nggak datang. Yang 1 inilah biang keroknya, kemana-mana disampaikan yang tak ada persetujuan kita. Ini yang buat hancur masjid, ya kan? Jangan kau kurban di sana, nggak jelas. Tahun semalam nggak jelas. Ini contoh Pak Anda, contohnya ini kan. Tahun semalam. Iya, semalam tak apa-apa. Iya, begini. Aku dapat, nggak dapat. Yang ngomong inilah yang merusak masjid. Wah, berkurban, Pak? Enggak, memang. Coba, udah enggak berkurban, protes kurban orang. Minta kupon 2, ada lagi. Coba, aku tandaku itu. Tak, orang begini harus dipunahkan di masjid. Minta tolong, Bu. Kenapa? Capek. Betul nggak, Bu? Tanya bapak-bapak ini. Capek mengurus umat ini, Bu. Makanya saya dari dulu nggak mau saya jadi pengurus. Kenapa? Ustaz jadi ketua nggak mau aku. Jadwalku sendiri pun lupa aku. Apalagi mengingatkan jadwal orang. Coba harus ngerti. Iya pula ya. Udah. Yang selanjutnya. Tak berapa kita hari ini. Selanjutnya ajalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima. Wa mumtadal ladzi fihi yata'arafuna wa yata'allafuna. Masjid ni tempat kita saling mengenal dan saling Muhammad bergaul. Cuman ada Pak penyakit kita masjid ni. Kalau kelompok dia jumpa ramah kali. Ada. Sehat Ustaz, alhamdulillah akhi, ukhti, antum. Kadang-kadang sedih awak satu masjid, satu tempat duduk, satu ruangan, tak dicakapinya awak duduk sama. Tapi kalau jumpa yang sepaham sama dia, Allah, assalamualaikum akhi. Tuhanku. Jadi dalam satu agama, satu akidah, beda cara kita, silahkan, tapi jangan berpecah belah. Tak cocok kau jadi imam, jadi berkunut, jangan kau salahkan yang berkunut. Kenapa? Kita ini kan bergaul, masyarakat beda-beda Pak, beda-beda kita ini. Maka Muhammad, ada orang tak mau bergaul di masjid. Ibu pun bu, dengar ceramahku, jangan mau dikompor-kompori tak ke masjid. Banyak juga suami sekarang gitu. Hargai abang deh ya. Aku nggak cocok sama orang tuh, nggak cocok. Kalau kau hargai aku, jangan kau ke masjid. Jangan kau ke masjid. Oh, wanita soleh, urusan abang cocok nggak cocok itu pribadi abang. Tapi aku ke masjid itu pribadiku sama Allah. Jangan larang aku. Wanita soleh ini enggak, lakinya yang bermasalah ke masjid ikut bininya korban. Banyak gitu Pak. Bininya korban, enggak ke masjid Kak, enggak lah. Abang kau kurang cocok sama BKM yang sekarang. Apa urusannya? Ibu lah yang berdosa. Dia bermasalah, silahkan. Kita pribadi jangan pernah tergoda. Tempat semua apa ya? Saya yang pertama tanda saya di sini Pak Bang Budi. Nah, pertama, kalau tidak ada memperkenalkan saya di masjid, enggak kenal orang saya ustaz. Enggak kenal orang. Karena di kantor beliau saya sering dipakai setiap Jumat pagi. Jumpalah, makanya waktu di sini aku setahun memang nggak ada jadwal aku dimasukkan BKM karena orang tuh nggak tahu aku orang tuh ustad, memang jong aku di sini. Begitu Muhammad itu ustad ustad ini iya dari mana? Mulailah kenal dengan Bang Indo, rupanya satu kampung diamanahkan jadi penceramah, yang lain jadi kenal, berarti saya dikenal orang bukan di pasar tapi di masjid. Begitu dia fungsinya Pak. Beda Bu, orang kita kenal di pasaran sama di masjid, beda. Kalau di pasaran, abang Anda, apa perintah? Itu di pasaran itu. Dia yang ngajak tempat, dia yang cari tempat, dia yang cari makan, awak yang koyak. Ada nggak di pasaran itu? Kalau di masjid, kemana kita? Habis wirid singgahlah di masjid. Ngopi-ngopi dulu bentar di sana. Dulu kita dulu. Beda nikmatnya duduk bergaul di masjid sama duduk di pasar. Beda Bu, beda. Alhamdulillah. Ibu kalau wirid di masjid beda kali. Makanya ibu-ibu kalau pengajian bawa tas, itu bukan karena apa-apa isinya Pak. Itu cara dia, apa isi yang dapat pengajian di masjid, situlah tempat dia dimasukkannya semua. Masuk sampah-sampah di situ, kue-kue di situ, semua masuk di situ. Makanya omakku kalau pulang dari masjid, yang senangan aku itu. Kenapa? Itulah bedanya omak-omak mengaji sama para laki-laki. Kalau omak-omak mengaji, sisa kuenya ingat dia sama anaknya pulang ke rumah. Kalau ayah dihabiskan, dia semua nggak ada, tinggal itu. Makanya waktu pulang mengaji omakku, mak pulang mak ya ada kue lapis. Kadang-kadang nggak ada tasnya, ada tisu sama warna kue lapis sama tisu, semua bersatu. Mak mananya kue lapis, mana tisu? Ku hajar juga, sehat kembang sekarang gemuk.
Coba. Muhammad. Jadi kita ini harus kompak, ya kan? Ya ta'allaf artinya apa? Harus ada, Pak. Saya jujur, Pak, tidak bohong kita, Bu. Mati kita besok di masjid di kita. Mati kita besok, masjid ni yang menyolakan kita. Beda orang di rumah. Saya mohon maaf, Pak, saya syukuri Baitul Solihin ini. Asalkan menyolatkan mayat, ramenya betul. Mau siapapun mohon maaf orangnya, karena waktu solat jujur rame. Itu yang harus kita manfaatkan kekompakan kita. Maka apa tujuannya Bapak Ibu? Biar kita jangan saling salah paham. Jangan salah paham. Kalau salah paham, maka kekompakan akan renggang, hancur. Apa fungsi orang yang kompak? Ini terakhir Bapak Ibu. Fungsi orang yang kompak adalah izharul quwwati wat tamassuk, menunjukkan kekuatan kita. Orang yang kompak kuat. Kompak kali orang tu kemana-mana sama. Kaulah mohon maaf jumpa nanti. Ada yang sakit dijumpai, ada yang mohon maaf pesta datang. Kita sekarang terbalik. Kelompok orang lama dengan orang baru sama orang pendatang beda. Orang pendatang sebelah sana, orang baru sini, orang lama di sini, orang lama di sini, orang lama. Lama enggak ke masjid. Lama. Begitu mati waktu, maaf Bilal mayat pun bingung. Siapa nama mayatnya? Dibuka lah kain kapan. Siapa ini? Orang lama karya bakti. Orang lama. Tak pernah masuk ke masjid. Baru ini masuk. Baru itu masuk. Ini bahaya ini. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu. Ku tengok ini ada 10 orang, 15 orang. Mak ni udah kuat lah kita. Kan kompak lah kita. Ketua wirid beda-beda sarannya, ya kan? Ada ketua wirid asik seragam aja, ada asik kuang kue aja ada. Hati-hati. Begitulah model dia. Ada pula model Pak BKM kami Muhammad, tak terlalu purgar dia dalam bicara, tapi setiap solusi dia terima. Kita ambil solusinya. Macam-macam Pak. Beda karakter kita, beda jiwanya. Muhammad, jadi kita berharap hari ini kompak kita. Jangan paksa orang cocok sama kita. Kita yang mencocokkan diri. Insya Allah aman kita di mana berdomisili. Aku nggak cocok, aku tinggal di Karya Bakti biar tahu. Iya, dulu aku waktu di Tembung nggak cocok juga. Rupanya dia yang buat cocok di kampung tuh. Di mana-mana tinggal dia berusuh. Jangan kayak toge, ya Bu ya. Jangan jadi toge. Kenapa? Di mana-mana jadi ikut campur. Kemana-mana toge masuk. Toge, lontong masuk, soto masuk, sop toge kecil kepalanya tapi pedas mulutnya. Toge itu. Apalagi toge kan yang dimakan toge enggak hancur di dalam, keluar pun toge juga. Itulah dia. Jadi kita ini harus ngerti. Jadilah kita pelaku utama, jangan menjadi pengadu domba. Mohon maaf, pelaku utama jadilah seorang sniper. Kenapa? Tak terlihat dia, tapi aksinya menyakitkan. Itu sniper Pak kan? Jangan jadi orang Muhammad seperti anjing. Kenapa anjing Bu? Dia menggonggong, karena gonggongannya lah menjadi permainan. Semakin dilempar, semakin menggonggong, maka orang pun tertawa dan tepuk tangan. Bukan tepuk tangan pujian, tapi lalat tepuk tangan mati. Itulah karena berharap sanjungan. Maka mohon maaf Bapak Ibu semua pengurus, la yarzu abdun illa rabbah. Jangan berharap kepada manusia, berharap sama Allah. Biar setiap yang kita lakukan tak dipuji orang kita Pak di masyarakat ini. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Kompak kita. Muhammad. Wa taqasumul hamli wa takhfifil 'ib. Apa artinya? Berbagi beban dan meringankan beban. Kalau kompak kita lain bebannya. Makanya macam-macam. Kalau kurban Pak, tengok, ada yang megang tali, ada yang baca doa. Betul Pak Haji kan? Ada yang mau megang kaki. Ada mohon maaf apalagi mau menyembelih pakai pisau. Ada yang doa. Ada yang doa. Kayak aku ni doa-doa ajalah. Allahumma ighfir lana dzunubana. Suruh megang pisau berat. Suruh megang kurban takut ku salah potong waktu. Hampir sama gongnya aku pula yang dipotongnya. Beda-beda Pak, betul. Beda-beda. Ada sarannya menurut saya Pak ya. Memang tak ada kekuatannya, enggak ada tenaganya. Tapi sarannya, idenya lah yang kita hargai. Oh iya ya, Muhammad Pak, ada enggak bisa sarannya? Ilmunya. Ustaz, doa lah Ustaz. Ada enggak bisa doa? Takbir aja lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah yang bisa dia. Silahkan. Beda-beda. Tidak bisa kita hidup sendiri di muka bumi ini. Enggak bisa. Tak bisa Pak. Tak bisa kita hidup sendiri. Nah, hafal Quran pun dia 30 juz. Kalau tidak ada makmum di belakangnya enggak bisa jadi imam. Jadi macam mana kaya pun awak Bu, kalau enggak ada orang miskin, dari mana kekayaan itu akan dia terima? Karena orang miskinlah yang membuat dia jadi orang kaya. Kalau orang kaya semua di sini, tak nampak kita siapa yang kaya di sini. Karena ada orang miskinlah, makanya kita dianggap jadi orang kaya. Maka Muhammad Bapak Ibu, mudah-mudahan inilah fungsi masjid
Kenapa Nabi Muhammad pertama sampai di Madinah yang dibangunnya masjid? Ternyata kekuatan umat, fungsi pertama adalah masjid. Mudah-mudahan masjid kita ini menjadi kekuatan kita di kampung kita ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, saya persilahkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.